Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sudah membersamai Pak Sukardi selaku pelaku budidaya sayuran di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Maaf Bapak, saya minta waktunya sebentar. Saya ingin menanyai beberapa pertanyaan mengenai proses budidaya sayuran yang sedang jenengan jalankan saat ini, Bapak. Untuk tanaman apa jenis budidaya yang sekarang jenengan sedang budidayakan niku sayuran napa nggih Bapak? Ya, pada saat ini yang saya tanam adalah sayuran jenis kubis. Nggih. Tanaman yang lain juga ada, tapi saat ini yang saya tanam jenis kubis. Oh, nggih Bapak. Berarti niku sayuran kobis ngoten nggih Bapak. Untuk sayuran kobis itu sendiri adakah musim-musim tertentu Bapak untuk menanam sayuran kobis tersebut? Ya, kalau tanaman sayur itu baik musim penghujan atau musim panas itu semua bisa. Untuk di wilayah Blumbang itu semua bisa. Namun bedanya kalau musim kemarau itu pertumbuhannya itu lebih bagus daripada musim hujan. Tapi saat sekarang kan musimnya musim hujan. Musim hujan itu bisa jadi kegagalan panen itu ada. Kalau musim kemarau jelas panen, tapi kalau musim hujan itu kegagalan panen itu ada. Nggih Bapak. Maaf Bapak, untuk waktu proses dari pembenihan sawi itu sendiri kubis nggih maaf kubis niku sendiri dari benih niku sampai hari panen niku menghabiskan waktu berapa nggih Pak? Ya, gini, masalah pembibitan itu kalau kita buat bibit sendiri, kita buat benih sendiri sampai jadi bibit, itu menelan waktu berkisar 4 bulan. 4 bulan kita buat bibit, nanti 1 bulan kita jabut, kita tanam, dan nanti selama 3 bulan itu kita sudah panen, gitu. Berarti untuk dari bibit itu sendiri untuk menunggu panen itu menghabiskan waktu 3 bulan nggih Pak. Dan prosesnya Bapak, untuk proses pembibitan niku pripun nggih Pak? Itu adakah penyuplai atau bisa menyiapkan sendiri? Kalau misal menyiapkan sendiri niku pripun nggih Pak sampai ke proses ditanamkan ke ladang yang jenengan pakai ngoten? Ya, begini, proses untuk penanaman kubis itu kalau kita membuat sendiri seperti saya katakan di depan, kalau kita membuat bibit sendiri itu berarti mulai pembibitan kita mulai sampai tanam sampai panen itu beneran waktu sekitar 4 bulan. Namun kalau kita bibitnya itu beli jadi bibit itu kita tinggal tanam itu berarti kita bisa mulai tanam sampai panen itu cuma 3 bulan. Lalu kemudian cara membuat bibit itu ya memang dibuat struktur tanahnya khusus, dibuat khusus. Maka kemudian setelah membuat struktur tanahnya dibuat khusus untuk pembibitan itu kalau kita buat sendiri kadang-kadang kita sebagai petani tidak sabar. Kita nggak sabar, masalah prosesnya pembibitan itu memang memakan waktu banyak, ribet gitu lah istilahnya. Nah kita lebih mudah kita cari mensuplai aja. Masalahnya apa? Persediaan untuk di wilayah Blumbang itu masalah bibit itu semua sudah sudah ada yang menyuplai, baik itu bibit kopis, bibit cabai, bibit brokoli, bibit yang lainnya sawi dan sebagainya sudah banyak yang menyuplai, banyak yang budidaya menyediakan bibit. Tapi saya pribadi sebagai petani itu cara penanaman saya pesan kepada penyuplai bibit. Cara saya seperti itu. Nggih Bapak. Setelah proses pembibitan Bapak, pastinya seorang petani itu memiliki strategi sendiri dalam penanamannya dan salah satunya yaitu memberikan pupuk Bapak. Apakah kubis niku juga memerlukan pupuk dan jenis pupuk seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh kubis, terutama yang jenengan pakai untuk pribadi ngoten? Ya, itu masalah menanam kubis itu memang ada cara-cara yang berbeda. Contohnya seperti ini.
kalau kita memang membuat lahan khusus untuk menanam kubis, ya kita olah sebagaimana mestinya, ya tanah itu ya kita olah, kita beri pupuk, kemudian kita berikan pupuk kandang pengolahan tanah itu. Ketika nanti kita kalau sudah selesai kita tanami kubis. Nah, setelah itu nanti proses pemupukan itu kita pakai jenis pupuk pupuk kimia. Nggih. Sesudah kita tanam kita dasari dengan pupuk kandang itu. Kemudian setelah kita tanam seumur usia sekitar 20 hari sampai 20 hari mulai kita pupuk dengan jenis pupuk kimia, urea atau mungkin Posca dan SP dan lainnya. Begitu cara proses penanaman seperti itu. Nggih Bapak. Dan setelah pemupukan Bapak pastinya jenengan niku punya strategi untuk penyiraman itu sendiri Bapak. Pasti jenengan sudah menyiapkan jadwal penyiraman dan tentunya ketika usia dari tanaman itu berbeda, itu penyiraman mungkin juga berbeda ngoten Bapak. Dan untuk jadwal yang jenengan pakai sendiri niku pripun Bapak untuk merawat kubis niku sendiri? Ya, begini. Kalau musim penghujan itu penyiraman nggak nyiram. Tapi untuk masalah pemeliharaan sampai tua kita nanam sampai panen itu memang peliharaan banyak sekali. Kita ngobat dengan insektisida itu selama setiap 5 hari sekali. Sampai 5 sampai 1 minggu sekali. Nah, kemudian kita mupuk usia 20 sampai 25 hari kita sudah mupuk pertama. Nah, setelah kita pupuk, nanti pemupukan kedua sekitar usia 35 sampai 40 hari, kemudian kubis kita dangir. Maksudnya dangir itu ya kita timbun akarnya, kemudian selama 40 hari tinggal kita merawat pengobatan saja. Tapi masalah pengairan, masalah oncoran itu tergantung situasinya, tergantung menurut kebutuhan lah. Nek musim hujan kita tidak ngoncori. Tapi kalau musim kemarau, ya prosesnya saya katakan di depan, cara tanamnya seperti itu. Kemudian cara penyiraman itu tergantung jadwalnya air. Jadwal air itu ada yang 1 minggu sekali, jadwalnya ada yang 5 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Tergantung situasi tempat lahan itu sendiri. Masalahnya pembagian air itu beda-beda. Tergantung sumber mata airnya itu dan area pertaniannya itu dibagi-bagi sama petani. Tergantung itu pokoknya enggak sekian hari harus kita mengikuti jadwal yang sudah dibagi oleh pembagi air. Intinya seperti itu. Oke Bapak. Setelah saya menanyai Bapak tentang perawatan jenengan terhadap tanaman itu tadi, pemberian pupuk, pembibitan dan lain sebagainya. Untuk proses panen Bapak, untuk proses panen kubis itu sendiri, seperti yang jenengan bilang di awal bahwa untuk waktu tunggu kita tikus 3 bulan Bapak setelah pembenihan, dan setelah 3 bulan itu proses panennya pripun nggih Pak? Ya begini, nanti kalau kubis itu setelah 3 bulan itu jelas panen ya, itu jelas. Jenis apapun bibitnya itu jelas itu panen. Nah itu tergantung sistem panennya seperti ini. Ada ya, kita jualnya itu ada yang borong di lahan itu ada. Dan kita juga kadang ngambil sendiri, babat sendiri nanti diambil pedagang itu ada. Tapi saya yang saya alami itu kita borongkan di lahan. Kalau kita cuma tinggal ambil saja, babat saja, nanti sudah diambil bagus. Cara penjualannya seperti itu. Oh, berarti proses panen itu sendiri juga termasuk untuk penjualannya langsung nggih Pak. Dan niku menjadi referensi jenengan untuk menjual hasil budidaya yang jenengan budidayakan sekarang Bapak. Ngoten. Dan untuk sekarang Pak, mungkin harga pasar untuk kubis niku sendiri untuk sekarang berapa nggih Pak? Ya, sekarang berkisar 2.500 sampai 3.000 per kilonya itu. Kita sebagai petani jualnya di lahan. Kalau di pasar harganya relatif. Pasar itu mungkin ada yang lebih dari 5.000, 7.000 dan sebagainya. Dan partainya juga, partainya banyak mungkin harganya murah, tapi kalau partai kecil ngecer itu harganya lebih tinggi. Itu saya kira seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya telah menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk memenuhi tugas-tugas saya dari sekolah, yaitu membuat tugas video PKWU tentang pelaku budidaya sayuran. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in